Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke teman-teman, konten hari ini masih bahas tentang cana perencanaan ya. Terutama aku mau bahas sedikit tentang si Stewarti khususnya teman-teman ya. Dan ini bisa berlaku untuk semua cana yang teman-teman punya ya. Nah, salah satunya Stewarti yang paling terkenal, sana yang paling mager teman-teman ya, sering ngendok di bawah, mental jelek gitu, susah untuk flaring dan sebagainya. Bahkan untuk manga-manga pun si Stewarti paling susah. Kalau Blue Pulcra kita bahas dari sana yang paling gampang ya teman-teman ya. Di sini yang paling gampang settle si Blue Pulcra. Ini ada Blue Pulcra nih. Oh, ini dari baby saya sekitar 5 cm 6 cm dia udah gampang flaringnya. Udah gampang settlenya ya. Karena memang mental si Pulcra ini bagus teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita bahas dulu tentang settle. Dan settle itu adaptasi ya, sama mental ya teman-teman ya, sama mental. Untuk adaptasi ini yaitu ikan settle teman-teman. Ikan settle itu ikan udah berenang-berenang kayak gini teman-teman, ini tandanya ikan udah settle. Ikan settle belum tentu berani sama manusia teman-teman. Jadi settle itu dalam arti dia udah nyaman dalam kondisi di dalam udah nyaman di dalam tank kita. Salah satunya air, dia udah nyaman dengan air, kondisi air udah nyaman dengan pH air, terus tingkat keruhan air dan sebagainya lah ya. Pokoknya yang dengan berhubungan dengan kondisi dia tinggal atau dia hidup ya. Biasanya kalau dia udah settle, dia mau berenang di atas gitu teman-teman. Terus ada yang komen kemarin tuh, bang, ikanku kalau ditinggal dia mau berenang-berenang, dilempar pakan mau makan langsung naik, tapi pas ada aku dia langsung ngendok di bawah, kalau nggak sembunyi, kalau ada hardscape-nya dia sembunyi. Kayak gitu kenapa? Itu kembali lagi ke mental teman-teman ya. Sebenarnya ikannya sudah settle teman-teman, tapi mentalnya masih jelek. Mental itu berhubungan dengan dia berani atau enggak bertemu dengan manusia. Seperti ini kan dia udah berani bertemu dengan manusia, itu tandanya mentalnya udah mulai naik. Nanti kalau mentalnya udah naik biasanya akan ke proses menjadi lebih galak gitu. Kalau ketemu manusia lebih galak, makanya bisa sampai flaring, bahkan mangap-mangap. Untuk bikin ikan settle dulu teman-teman ya. Untuk pulcra paling gampang ya, paling gampang. Yang agak susah biasanya tuh Andrao, si Andrao agak susah. Ini nanti bakal kutunjukin Andraoku. Ini baru beberapa hari ini dia udah settle, udah bisa berenang-berenang, tapi kalau ada manusia langsung turun ke bawah. Tapi kalau dikasih makan dia udah mulai mau naik teman-teman ya, mau naik, mau ngambil makanan. Pokoknya udah respon makan lah, udah mau makan. Tapi saat dimain-mainin dia sering berenang kelabakan lah biasanya gitu. Kalau dikasih jari atau kita deketin atau dikacain, bahkan berenangnya kelabakan. Dulu si Pulcra juga gitu teman-teman, itu harus membiarkan ikannya settle dulu. Cara membiarkan ikan settle gimana? Pas kita beli semua ikan ini baiknya diaklimasi dulu teman-teman ya. Jadi aklimasi itu penyesuaian suhu sama dari plastik teman-teman beli ke dalam akuarium. Jadi jangan dibuka dulu si plastiknya, kita langsung taruh. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang proses aklimasi itu seperti apa. Nanti kalau suhu udah bagus, baru kita keluarkan perlahan-lahan. Dan jangan pakai filter dulu teman-teman, seperti ini kan ngegrojok ya filternya ya, jangan dipakai dulu. Terus lampu jangan dipakai dulu, dimatikan dulu. Terus air jangan tinggi-tinggi, karena biasanya ikan yang baru proses adaptasi dia mentalnya turun teman-teman ya, stres dia. Biasanya dia bakal ada di bawah, terus ngendok terus di bawah. Dia butuh apa ya,
energi untuk naik ke atas. Dan biasanya ikan-ikan yang kayak gitu nggak mau makan ada juga, makanya fungsi diturunin air itu biar dia lebih nyaman untuk mengambil udara di atas. Nah, kalau udah dia mulai sedikit nyaman, nanti kita kasih makan masih respon, kita kasih makan udah respon, barulah airnya mulai dinaikin perlahan-lahan. Nanti lama-lama dia akan nyaman sendiri teman-teman. Nah, itu butuh proses ya, nggak bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari ya, bahkan bisa berminggu-minggu. Nah, untuk pulkra biasanya paling cepat ya, paling adaptasi itu seminggu 2 minggu udah mau settle ya, udah mau berenang-berenang. Untuk galaknya itu butuh proses lagi teman-teman. Begitu juga dengan si Stewarti. Stewarti ini aku butuh proses adaptasi itu 3 bulanan lah teman-teman ya, 2 bulan bahkan sampai 3 bulan ya. Sama dari pertama kali datang ya ngendok di bawah gitu, dikasih makan, cuma kita datang ya muncul di bawah, sampai aku ganti-ganti settingan ya. Terus akhirnya aku coba flaringin sama sebelahnya, sama ikan-ikan yang sebelah kan, itu juga gampang susah, dia cuek aja, malah nguncup terus di bawah gitu. Tapi kita biarkan aja teman-teman, yang penting intinya ikan itu mau makan teman-teman. Asal ikan mau makan itu akan aman, biarkan aja, karena dia butuh proses adaptasi. Kalau nanti adaptasi udah bagus, kita biasanya bisa tengok kondisi lampu mati semua, kita tinggal lampu ruangan mati, biasanya ikan itu suka berenang teman-teman. Kalau udah kita tinggal atau lampu kita matikan, filter kita matikan, dia biasanya berenang. Itu tandanya ikannya sudah settle teman-teman, udah aman, biasanya ikannya mau makan itu. Terus untuk biar dia berani, pas kita ada manusia di sini, ini kita harus naikin mentalnya sedikit-sedikit teman-teman, nggak bisa langsung drastis gitu. Caranya dengan apa? Kita pancing dengan makan, pakai makanan semua, pakai pincet aku ya kalau biasanya mancingnya, atau bisa pakai karet atau apa. Biasanya aku sih pakai makanan, pakai ulat hongkong, aku pancing kanan kiri, dia lama-lama mulai mendekat, dan dia tahu bahwa manusia ini bukan ancaman gitu teman-teman. Makanya dia nanti mulai berani berenang gitu, berani maju ke depan, biasanya gitu teman-teman. Kalau udah seperti itu, udah berani berenang kayak gini, aku baru mulai latih teman-teman dengan cara sering ganti air 2 minggu sekali. Salah satunya itu. Terus filter mulai sesekali ku nyalakan untuk ngebersihin air di dalam. Terus lampu kalau 2 jam 3 jam sering ku nyalakan. Di situ mulai membangun mental dia teman-teman ya, dia lebih berani lagi. Dan akhirnya setelah 4 bulan ini stewartiku udah mau settle dan mentalnya udah mau naik. Untuk mulai naikin mental, kalau udah mulai berani dengan kondisi lingkungan ya, ini mental itu harus dari kondisi lingkungan dulu, seperti ada filter udah berani, ada lampu udah berani dia, terus ada kedatangan kita, dia udah nggak takut, tapi belum kita main-mainin ya teman-teman ya. Itu barulah kita perlahan-lahan nanti kita coba dekatkan jari, dia respon nggak gitu. Saat digoda makanan dia respon nggak. Kalau udah respon, biasanya dia udah mulai mentalnya naik. Biasanya udah mulai berani dengan manusia. Mulailah kita kacain sedikit-sedikit. Kalau dikaca masih susah teman-teman, kita pakai lawan. Sekatnya kita buka, nanti lama-lama dia biasanya cuek dulu, nanti lama-lama bakal makin naik. Ini dulu ku sekat, ku buka sama pulkra, ku adu ya, ku flaringin sekatnya, ku buka, tapi stewartiku cuek teman-teman. Pas giliran ku flaringin dengan awarantiku yang ukurannya size 17 lebih besar, dia pasti size 10 cm kecil itu, malah flaring sama awaranti, malah berani. Aku pun heran. Makanya buat teman-teman harus ada banyak opsi ya ikannya ya, jadi bisa untuk melatih si stewarti naik mental juga gitu. Akhirnya dia mau flaring. Pas sudah mau flaring, akhirnya sama jari
sama kaca udah mau. Awalnya kaca dulu teman-teman, pas di kaca akhirnya mau flaring, dan akhirnya ini sama jari ini belakang mau flaring. Nanti bakal kutunjukkan juga cara pas dia flaring pakai jari ya teman-teman ya. Sebenarnya itu sih cara perawatanku ya untuk naikin mental para ikanku. Jadi memang kupaksa si para ikanku tuh harus apa ya, mudah adaptasi, mentalnya nggak gampang ngedon ya, akibat perubahan-perubahan atau keadaan yang sering terjadi ya. Contohnya ini filter kadang kalau siang mati, kalau malam nyala gitu. Jadi biasanya kalau ikan cana yang nggak biasa dilatih, saat filter nyala atau lampu baru dinyalakan, dia biasanya suka nguncup dulu. Nah kalau ikan tuh nggak ada teman-teman, langsung nggak ada kaget-kagetannya. Kita bisa tes ya, aku matikan lampunya ini. Nah ini ku matikan nih teman-teman ya, tuh nggak kaget ya, tetap aja settle, tetap berenang. Tuh si aurantiku juga semuanya nih. Tuh kalau stewati udah lah nggak usah ditanya ya, tetap galak ini. Ini ku nyalakan, biasanya kalau ikan nggak pernah dilatih dinyalakan lampu biasanya langsung nguncup ya. Ini stewati paling terkenal nguncup ya. Nih tetap settle teman-teman, tuh ya, bisa terbukti ya, tetap settle. Ini kita coba gue flaring nih. Tuh flaring ini tuh ngejar tangan tuh ya. Semuanya tuh nggak ada yang kaget-kagetan. Filter nyala, lampu nyala secara bersamaan, semuanya langsung settle. Tapi ya itu prosesnya perlu bertahap ya teman-teman ya. Awalnya ya tetap jadi ngendok di bawah, tapi lama kelamaan dia bakal merasa terbiasa kok. Yang penting kuncinya apa teman-teman, sabar. Nah, karena semuanya ini aku butuh proses berbulan-bulan, sekitar 3 bulan lah semuanya rata-rata dilatih. Yang paling lama ya si steward ini butuh waktu 3 bulan bisa sampai adaptasi sebagus ini ya. Ini nanti kalau aku kuras, biasanya aku kuras ya, aku obok-obok bakal nguncup di bawah. Sama semua ikan rata-rata kalau diobok-obok takut ya, rata-rata takut, kecuali maru yang galak ya. Kalau maru diobok-obok malah gigit jari. Nah, kalau untuk cana-cana dark seperti ini biasanya bakal turun karena hasil kita obok-obok, ada tempat alat untuk nyedot itu selang, biasanya dia bakal nguncup melipir ke sana. Kadang kalau kita selang arahin ke kiri dia bakal ke kanan gitulah. Tapi setelah air kita isi, kadang ini ku bersihkan 80%, rata-rata 80% ku ganti air langsung habis ya. Tapi kondisi kalau aku ganti air siang hari teman-teman ya, nggak pernah aku ganti pagi hari karena takut perubahan suhu air yang begitu drastis antara air ledeng ya PDAM sama air yang ada di akuarium. Biasanya air akuarium lebih hangat biasanya daripada air PDAM. Kalau pagi-pagi takutnya shock suhu, makanya aku ganti air itu biasanya siang hari gitu, kalau enggak sore hari lah biasanya gitu. Nah ini udah terlatih semua tuh, aman. Nanti bakal aku tengokin satu-satu ya mereka flaring ya. Nah si aurantik steward itu pun udah mulai mangap-mangap, tapi masih mangap kaca teman-teman, masih kulatih pakai jari. Ini mangapnya agak susah, kalau pakai jari biasanya hanya flaring aja. Karena ya baru-baru ini kok dia mau flaring ini, baru-baru belum ada sebulan lah, makanya belum stabil, ibaratnya belum ngunci lah. Itu harus proses lagi biasanya, mungkin sekitar sebulan lagi lah mungkin ya, karena ses pun masih kecil ya. Nanti semakin naik ses akan semakin mentalnya semakin naik lagi teman-teman ya, semakin galak lagi. Biasanya ikan tuh seperti itu, makanya pelihara babyan itu biasanya lebih mudah daripada pelihara dari wild caught ya atau WC ya. Petangkapan alam biasanya lebih susah untuk adaptasi, untuk naikin mental lebih susah. Nah, makanya yang CB ini biasanya lebih mudah karena ya itu udah terbiasa dari dia lahir langsung di tank gitu, udah sering bertemu dengan manusia, jadi lebih cepat lah biasanya.
Terus untuk setiawati ya sabar teman-teman ya, karena paling cepat itu ya butuh waktu, rata-rata aku pelajari dari teman-teman yang lain paling cepat butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan baru mau berenang teman-teman, atau settle teman-teman ya. Ini aku udah termasuk ya lumayan lah, 3 bulan 4 bulan ini udah mulai flaring. Banyak yang masih ngendok lah di bawah muncul 4 bulan itu. Dan biasanya yang pelihara dari baby-babyan itu CB atau ya captive breed ya, jadi biasanya itu lebih mudah ya, kira-kira 4 bulan aja udah pada mau flaring biasanya sih gitu. Buat teman-teman yang mau pelihara Stewart sih bagusnya gitu, yang udah rawatan dari baby sih biasanya lebih mudah adaptasi, lebih galak sih, lebih gampang galak ya, bukan lebih galak ya, tapi lebih mudah untuk dilatih galaknya gitu. Itu aja sih sebenarnya perawatanku ya, biar ikan bisa gampang settle sama cepet flaring ya. Itu aja, mungkin ada yang kurang atau lebihnya teman-teman bisa komen aja di kolom komentar, biar apa ya, channelku makin berkembang lagi, bisa makin apa ya ibaratnya kritik membangun ya. Jadi yang aku salah komen aja biar semakin apa ya, semakin tercerahkan lah cara-cara memelihara cana ini, semakin terstruktur step by stepnya. Jadi setiap apa ya, setiap keeper itu seminimal mungkin bisa mendekati perawatannya hampir sama. Tapi walaupun pada dasarnya kan setiap keeper itu biasanya berbeda tergantung lingkungan dan situasi tempat tinggal teman-teman ya, biasanya akan berbeda cara treatmentnya, cara perawatannya, tapi biasanya ada basic-basic yang sama yang kita lakuin ya biasanya gitu. Biar lebih mudah lah kita pelihara cana. Semoga kritik-kritiknya aku minta yang membangun ya, bukan yang apa ya, yang malah hanya komen apa, ngejudge tapi nggak ada solusi ya. Itu aku kurang suka sih. Bagusnya sih dikritik tapi ada solusi, biar buat teman-teman yang lain, oh aku ada salah di sini, oh baiknya seperti ini ya. Itu lebih bagus, biar kita semakin mudah lah pelihara cana ya, semakin bagus lagi treatmentnya mungkin ya, mungkin semakin gampang ya jatuhnya ya jadinya ya, nggak butuh proses yang lama-lama untuk melatih mangap-mangap lah, atau settle, atau mentalnya bagus. Mungkin itu aja, semoga konten kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bye bye.